Shalom, jumpa lagi dengan program acara Thanks God is Monday. Puji Tuhan dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya Dia Tuhan akan menyertai, menolong, dan memberkati kita. Haleluya. Musim pandemi belum saja berakhir, tetapi puji Tuhan kita sudah mulai melihat titik terang. Keadaan di mana-mana semakin membaik. Sekolah sudah dibuka, bahkan gereja sudah dibuka. Tentunya kesemuanya mengikuti aturan yang telah diatur. Mari kita ikut membantu pemerintah untuk menekan perkembangan virus corona ini. Caranya bagaimana? Mari kita memberi diri kita untuk divaksin dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu. Urapi kami semua, urapi kami yang berbicara maupun yang mendengarkan firman-Mu, agar ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul sharing saya pagi hari ini adalah belajar mengerti waktunya Tuhan. Sekali lagi, belajar mengerti waktunya Tuhan. Puji Tuhan, musim pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia tentunya sangat berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Akibat pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan orang tua, kehilangan anak yang dikasihi, mungkin kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan sanak keluarga. Akibat pandemi COVID-19 ini juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena tempat di mana dia bekerja terdampak COVID-19. Sehingga mereka berkata, bagaimana kami bisa hidup? Bagaimana kami bisa membayar pendidikan anak kami? Bagaimana kami bisa membayar cicilan rumah, cicilan mobil? Ada rasa ketakutan, ada rasa kegelisahan, ada rasa kekhawatiran. Berapa lama lagi Tuhan kami akan mengalaminya? Berapa lama lagi? Katanya saudara, ada dua hal ya yang membuat jantung berdebar-debar. Ya, yang pertama adalah jatuh cinta, dan yang kedua adalah jatuh tempo. Giliran jatuh tempo, kita tidak bisa membayarnya. Bagaimana bisa membayarnya? Untuk kebutuhan sehari-hari saja hampir saja tidak cukup. Ada rasa ketakutan, ada rasa kegelisahan, ada rasa kekhawatiran. Rupa-rupanya hal ini, situasi semacam ini, situasi hati semacam ini pernah dialami oleh seorang raja. Raja tersebut merasa dia ditinggalkan Tuhan. Raja tersebut merasa bahwa Tuhan bersembunyi dari dia. Dia merasa khawatir, dia merasa gelisah, dia merasa takut. Mari kita baca di dalam Mazmur 13 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Mazmur 13 ayat 2 sampai yang ketiga saya akan bacakan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 ayat ini 4 kali Daud meratap kepada Tuhan. 4 kali Daud mengeluh kepada Tuhan dengan kalimat, berapa lama lagi Tuhan? 4 kali dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan? Daud, ada konflik waktu antara Daud dan Tuhan di sini. Persoalan dan masalah Daud sangatlah berat, sangatlah berat, sangatlah serius. Daud merasakan bahwa seolah-olah Tuhan melupakan dia. Daud merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Daud merasa seolah-olah Tuhan bersembunyi dari persoalan dan masalah yang Daud hadapi. Daud merasa bahwa Tuhan membiarkan dia kecewa, Tuhan membiarkan dia gelisah, Tuhan membiarkan dia khawatir, Tuhan membiarkan dia kecewa. Sudah lama dia berdoa, tetapi doanya belum dijawab oleh Tuhan. Bukankah hal ini sering kita alami di dalam kehidupan kita? Sudah lama kita berdoa, tetapi doa kita belum dijawab Tuhan. Sudah lama kita bergumul, tetapi belum saja terjadi. Berapa lama lagi saya menunggu Tuhan? Kapan doa saya dijawab Tuhan? Dalam waktu menunggu, kadangkala kita capek, kita lelah, kita bosan, kita tidak sabar. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidaksabaran cenderung membuat kita, ketidaksabaran cenderung membuahkan kesalahan. Ketidaksabaran kadangkala mendorong kita untuk mengambil suatu keputusan ya, dan solusi yang menurut kita baik, yang menurut kita benar. Memang awalnya keputusan dan solusi yang kita ambil awalnya mungkin baik, tetapi dengan berjalannya waktu, keputusan yang kita ambil itu bukannya baik. Namun itu memperparah keadaan kita, bahkan keadaan orang lain. Saya kasih contoh Abraham dan Sarah. Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka akan memperoleh seorang anak laki-laki dari rahimnya Sarah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak sabar menunggu janjinya Tuhan. Akhirnya mereka mengambil suatu keputusan, mereka mengambil suatu solusi yang mereka anggap itu benar menurut akal pikiran mereka. Memang awalnya mereka memperoleh anak. Tetapi anak yang mereka dapatkan bukannya membawa kebahagiaan, membawa sukacita, tetapi malahan terjadi pertengkaran, terjadi pertikaian antara Sarah dan Hagar. Dari peristiwa Abraham dan Sarah ini, kita belajar bahwa waktunya kita bukanlah waktunya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang tidak mau menunggu waktunya Tuhan, tidak sabar, maunya sekarang saja Tuhan. Maunya instan saja. Kita kalau belanja di toko online, ketika pada tahap jasa pengiriman, pilihan jasa pengiriman, biasanya kita memilih jasa pengiriman yang ekspres, yang cepat sampai di rumah kita, yang instan. Di mana dalam beberapa waktu, bukan dalam waktu jam, tetapi dalam beberapa waktu menit, dalam hitungan menit, barang tersebut sudah sampai di rumah kita. Kita mau instan saja. Tanpa kita sadari, budaya ini, culture ini kita bawa ke Tuhan. Tuhan, saat ini saja. Tuhan, sekarang saja Tuhan. Doa saya dijawab Tuhan. Tuhan, saat ini saja saya diberkati Tuhan. Tuhan, saat ini saja saya disembuhkan. Usaha saya sukses. Anak saya berubah, suami saya berubah. Sekarang saja Tuhan. Giliran Tuhan bilang tunggu, kita marah kepada Tuhan.
Oleh karena waktu kita dan waktunya Tuhan berbeda, di tengah jalan banyak orang berhenti berharap, banyak orang berhenti percaya, banyak orang berhenti berdoa, berhenti ke gereja, bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Daud dalam waktu menunggu? Daud tidak mau berlama-lama lagi mengeluh dan meratap kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud yang patut kita teladani. Mari kita baca ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu garis bawahi, aku percaya garis bawahi. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Berbuat baik kepadaku, garis bawahi. Jadi ada 3 hal yang dilakukan Daud. Yang pertama adalah Daud tetap berdoa dan percaya. Daud tetap berdoa dan percaya. Saudara, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun pergumulan hidup yang sedang kita gumuli saat-saat ini, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap. Percaya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam masa menunggu, percaya saja. Karena apa? Karena waktu Tuhan tepat dan terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan tepat dan terbaik. Kalau kita sadar bahwa waktu Tuhan itu tepat dan terbaik, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Ada satu kalimat yang saya senang sekali, begini bunyinya: seberapa dalam relasi kita dengan Tuhan, itu menentukan sikap kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Sekali lagi saya mau katakan, seberapa dalam relasi kita dengan Tuhan, itu menentukan sikap kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Artinya apa? Artinya begini, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu kuat, kita intim dengan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, apapun yang masalah yang datang dalam hidup kita, respon hati kita akan tepat. Kita akan tenang, tidak khawatir, tidak kecewa, tidak gelisah. Untuk itu, mari kita miliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan hal kedua yang dilakukan oleh Raja Daud adalah dia tidak meragukan Tuhan. Dia yakin dengan kasih setia Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan itu tidak berhilir, tidak berhulu. Artinya apa? Kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Dia akan menggenapinya. Di dalam Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan. Ya. Kasih setia Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Bukankah seharusnya kita tidak layak? Tetapi karena kasih setia Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan kasih setia Tuhan. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Daud adalah dia selalu mengingat kebaikan Tuhan. Pada akhirnya Daud sadar betapa Tuhan baik dalam hidupnya. Apa yang Tuhan telah kerjakan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Daud di waktu-waktu yang lalu. Ketika dia diluputkan Tuhan pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia menghadapi Goliat, Tuhan menolong dia, menyatakan pertolongannya. Ketika dia melawan musuh,
dia dibela Tuhan, dia disertai Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan Daud raih. Banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan Daud. Daud sadar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita mengingat keajaiban-keajaiban dan pertolongan Tuhan yang Tuhan telah lakukan kepada kita di waktu-waktu yang lalu. Saya yakin dan percaya di waktu-waktu sekarang dan waktu-waktu yang akan datang, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ada juga dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ada 3 hal yang saya bagikan pada pagi hari ini. Di dalam menunggu waktunya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Yang kedua adalah jangan ragukan Tuhan, yakin dengan kasih setia Tuhan. Dan yang ketiga adalah selalu mengingat kebaikan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah teladan Daud yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita putuskan untuk melakukannya, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, kita akan diberikan kasih karunia yang cukup untuk melewati masa-masa yang sulit. Saudara dikasih Tuhan, ternyata ada berkat Tuhan di balik kita menanti-nantikan Tuhan. Ayat terakhir, Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Inilah berkat untuk kita yang menanti-nantikan waktu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh, boleh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.